pendistribusian logistik kita lakukan. Tinggal saat ini kita sedang melakukan proses penetapan surat suara DPR, DPD, dan DPD. Di tanggal 15 Maret nanti kita akan mendistribusikan surat suara sehingga dipastikan bahwa H-1 itu kotak suara yang berisi seluruh kelengkapannya sudah berada di KPPS. Nah, terus yang lain, kita saat ini sedang melakukan kelanjutan proses pemutahiran data pemilih terkait dengan daftar pemilih khusus. Nah, tentang penyelenggara KPU di tingkat terbawah saat ini sudah dibentuk 26.383 anggota KPPS kita sejak Nah, karena jumlah TPS kita itu sebanyak 3.769 TPS dan jumlah pemilih kita saat ini per 18 Januari 2014 itu sebanyak 1.557.327 pemilih. Nah, hal lain misalnya kita sudah melakukan sosialisasi yang secara masif dilakukan oleh KPU Jakarta Selatan. Beberapa segmen kita sudah lakukan. Ada segmen pemilih pemula yang beberapa hari yang lalu kami sosialisasi di SMK 15 Jakarta Selatan misalnya. Kemudian kami melakukan sosialisasi di Majelis Ulama Indonesia. Dan segmen-segmen lainnya kami melakukan sehingga harapan kami bahwa Jakarta Selatan ini terjadi peningkatan partisipasi pemilih sampai 75%. Kegiatan hari ini yang kita lakukan, KPU Jakarta Selatan menyiapkan personil dari KPU Jakarta Selatan, dari PPK, PPS, dan keluarganya serta masyarakat itu jumlahnya 1.500 personil. Dan alhamdulillah sekarang ini Jakarta Selatan tentu sudah mampu melaksanakan kegiatan gerak jalan yang berlaku secara nasional ini. Seluruh masyarakat memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 April besok. Tanggal 9 April itu kita harapkan seluruh masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS memberikan hak pilihnya sehingga pada akhirnya penyelenggaraan pemilu tanggal 9 April berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tercipta masyarakat Jakarta Selatan yang belajar untuk terbantu orang pendukung Selatan, Pak. Motivasinya, Pak? Ya, tentunya ini semangatnya adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa tanggal 9 April itu adalah hari pencoblosan. Nah, terus yang kedua tentu ini dalam rangka konsolidasi organisasi, konsolidasi KPU, PPK, PPS, dan KPU di tingkat terbawah, sehingga ada roh pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini dan penyelenggara pemilu memahami benar pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dari tahapan ke tahapan. Muhammad Iqbal sebagai apa? Ketua KPU Jakarta Selatan. Jakarta, Monas, 9 Maret 2014. KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Selatan semarak gerak jalan sehat sosialisasikan pemilu 2014. Ketua KPU DKI Jakarta, Husni Kamil Malik, bersama Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Joko Simargianto, Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Pak Taila, dan Muhammad Iqbal KPU Jaksel melepas balon dan bendera start. Pihak yang saya tidak sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, dan kami berharap kita semua dapat mengikuti kegiatan demi kegiatan pada pagi hari yang cerah ini. Kemudian kami mengingatkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk wahana komunikasi penyelenggara pemilu dengan pemilih, di mana kita tepat 1 bulan ke depan akan menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 9 April 2014. Untuk karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara harus ingat bahwa 1 bulan ke depan gunakan hak suara yang merupakan wujud dari kedaulatan dalam negara demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
diikuti 20.000 peserta dari berbagai kalangan, parpol, ormas, tokoh masyarakat, pengurus KPU, dan warga di 6 wilayah kota Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan menempuh jarak 6 km melewati jalur Tamrin, Sudirman, Merdeka Barat, dan finish di Taman Monas, Jakarta, Minggu 9 Maret 2014 lalu. Semarak Gerak Jalan Sehat Selesaikan Pemilu 2014 itu dihibur dengan berbagai kesenian Nusantara dan khas budaya Betawi, di antaranya ondel-ondel, tancidor, dan panggung gembira artis ibu kota sambil menunggu hadiah Dopres. Ketua KPU DKI Jakarta, Husni Kamil Malik, mengatakan, semarak Gerak Jalan Sehat Selesaikan Pemilu 2014 itu dalam rangkaian membina silaturahmi dan kebersamaan bersatu menuju wahana komunikasi agar mengajak seluruh parpol peserta pemilu di ibu kota untuk memberikan secara luas pemahaman politik secara tinggi dengan kontribusi menjaga kondusif menjelang pemilu umum legislatif tahun 2014. Bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata, tetapi seluruh partai politik juga harus ikut menjaga suasana tetap aman agar pesta demokrasi berjalan lancar. Jakarta merupakan barometer perpolitikan nasional dengan terciptanya masa kampanye yang kondusif dan pemilu yang jurdil, aman, dan lancar merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Jakarta. Di lapangan Monas, Jakarta, Minggu 9 Maret 2014 lalu. Ini juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu dapat mempersiapkan diri secara baik sehingga semua tahapan-tahapan berjalan tanpa ada kendala. Dibutuhkan kedewasaan politik dan kearifan lokal agar pesta demokrasi yang digelar 5 tahunan ini lebih berkualitas. Untuk itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Husni Kamil Malik, menghimbau agar jajaran mulai dari pengurus, caleg, kader, dan simpatisan memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas, dan terus-menerus bisa bekerjasama di tengah-tengah masyarakat kilahnya. Ia pun mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif menjelang masa kampanye dilaksanakan serentak masing-masing di wilayah kabupaten maupun kota. Ini perlu dipertahankan yang digelar 16 Maret hingga 5 April 2014 mendatang. Ia tak ingin warga Jakarta golput alias golongan putih tak menggunakan hak suara sehingga tercapai pemilu 2015 itu berlangsung damai, aman, dan tentram tandasnya. Husni Kamil Malik berharap dalam semarak gerak jalan itu semua pengurus KPU se-DKI maupun setiap kabupaten kota program pemilu 2014 mampu menghasilkan pemimpin yang baik, bersinergi mau melayani rakyatnya dan membenarkan penderitaan rakyat. Pemilu hasil pemimpin yang mau dekat dengan rakyatnya sebagai pintu gerbang masa depan Indonesia. Mengatakan bangsa yang besar, sejahtera, adil, makmur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta tugasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU di Jakarta, Husni Kamil Malik, menambahkan ada di 497 kabupaten kota secara serentak melakukan pemeriksaan kotak-kotak suara dan dilakukan ke tempat-tempat TPA, TPS setiap kabupaten kota sehingga akan tercapai target optimal serta sukses menjalankan dengan baik. Pemungutan suara DPR, DPRD, Indonesia, ujarnya. Kameramen TVNet, Kompi Humas, Pemkot Jaksel,
Yanto melaporkan. Terima kasih. Ke depan ini dengan rakyat Indonesia untuk memajukan negara Republik Indonesia ini, yang mudah-mudahan warga Indonesia tidak dibohongin dengan janji-janji, terutama para caleg yang sudah duduk di gedung DPR maupun di DPRD wilayah. Jangan membohongi rakyat lagi. Sebenarnya rakyat tuh kalau perut kosong, demo akan timbul. Nah, karena janji-janji itu tidak dipenuhi, ya otomatis lah perut kosong, jadi timbullah api membara. Mungkin sampai dari Sabang sampai Merauke kita kan sudah melihat kejadian, kita kan dari Sabang sampai Merauke kejadian hal-hal koruptor itu kan sangat tinggi di Indonesia. Yang mudah-mudahan ke depan tanggal 9 April saya menyarankan kepada rakyat Indonesia jangan sampai golput gitu loh. Dengan mutu dari KPU, jangan sampai timbul suatu golput. Yang mudah-mudahan warga Indonesia menyadari untuk negara kita sendiri dan untuk Republik Indonesia ini. Ya mungkin dari saya, saran saya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan warga negara Indonesia menyadari hal-hal yang sudah terjadi tidak akan terulang lagi. Ya saya rasa dari saya seperti itu aja, Pak. KPU mendelegasikan terutama kepada caleg-calegnya. Mungkin kalau KPU langsung tiap kelurahan, yang saya melihat sendiri itu yang bisa sosialisasikan penegasan dari KPU itu caleg-caleg yang bersangkutan. Itu pun caleg-caleg bersangkutan itu pun juga nggak sampai 100%. Mungkin sekitar 45% atau 60%. Jadi dalam hal ini sosialisasi KPU tidak ada langsung, jadi tiap kelurahan maupun pengurus RW itu yang titik beratnya kepada caleg yang bersangkutan, diadakan suatu sosialisasi untuk pencoblosan. Nah itu banyak dari caleg-caleg yang bersangkutan. Itu kami juga dari Lira, Pak, dari LSM Lira ya sangat berdoa kepada warga Indonesia jangan sampai golput lah. Gitu. Untuk kebersamaan ini ya kita tidak bisa menyimpulkan, Pak, ya, soal ini kembali ke individu rakyat sendiri maupun warga sendiri. Dalam hal ini kan persaingan antara partai dengan calegnya, ini kita kembalikan lagi kepada warganya masing-masing secara individu, itu aja. Ya mudah-mudahan secara individu ini kebersamaan rakyat Indonesia dari Sabang Merauke, insya Allah negara Republik ini ada suatu perubahan, gitu ya, Pak. Ini memadukan antara strategi komunikasi langsung dengan komunikasi tidak langsung, di mana semakin dekat ke hari H, komunikasi langsung menjadi pilihan utama KPU, karena kita akan dilengkapi dengan yang partai jalan aja, Pak. Penyelenggara pemilu yang paling aja, Pak. Terdepan, Yang partai ke yaitu kiri ke kanan, KPPS, Pak. di mana KPPS akan mengelola tempat pemungutan suara, dan mereka lah yang paling mengerti siapa yang menjadi pemilih di daerahnya. Dengan pengenalan yang begitu masif, maka kita harapkan KPPS 1 bulan lagi kita akan melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Semangat ini yang ingin kita pertahankan untuk 1 bulan ke depan, apalagi pada tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April nanti diselenggarakan kampanye terbuka. Dan ini merupakan satu pemberitahuan kepada masyarakat, tahapan yang tersisa untuk diikuti dengan damai, dan carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang partai politik dan calon anggota perseorangan untuk calon anggota DPD, sehingga ketika datang ke TPS nanti semua masyarakat atau semua pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya tidak bisa menentukan pilihan. Dan nanti kami akan melakukan evaluasi menyeluruh di pertengahan bulan Maret ini. Dan di situ kita akan lihat di mana saja daerah yang sudah sampai logistiknya dan mencukupi, di mana daerah yang masih perlu penambahan. Ya, terima kasih ya. Motivasi bagaimana membuat perbaikan-perbaikan, mencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Karena di pesta demokrasi pemilihan umum inilah wahana yang legal, konstitusional, sehingga bisa benar-benar diciptakan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin yang partai politik
sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana berpartisipasi aktif khususnya Partai Persatuan Pembangunan. Begitu juga penyelenggara pemilu sudah begitu rutin, begitu kuat menyelenggarakan pesta demokrasi ini dari mulai tingkat pusat sampai mulai tingkat PPS maupun TPS. Yang itu mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati acara pesta demokrasi ini dan Indonesia semakin jaya dengan terpilihnya orang-orang terbaik. Negatif yang itu akan membuat dampak yang tidak baik buat keamanan dan kenyamanan warga Jakarta itu sendiri. Saya berharap semua warga Jakarta berpartisipasi aktif untuk tidak golput, karena golput merugikan bangsa ini, karena golput tidak menyalurkan hak-hak yang sudah diminta oleh warga secara maksimal. Haji Joko Krismianto SG sebagai caleg Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan 7 nomor urut 1.